Nah, pada malam hari ini Bapak akan memberikan pemahaman tentang ekstra 4 pilar kebangsaan. Kalau di sekolah-sekolah lain mungkin belum ada. Jadi sekolah kita aja dulu. Ini ada yang ini lagi. Tri Utami nih ya. Ntar nih Tri Utami Ya, mau masuk. Sudah masuk Tri Utami? mereka licik Pak, nggak dikasih kamera. Oh ya, pokoknya udah masuk ya. Oke, Bapak lanjutkan dulu. Nanti kalau siapa yang masuk, Bapak ini kan lagi. Nah, besar ya. Jadi, ekstra 4 pilar kebangsaan ini adalah program ini sebenarnya sudah lama kita buat. Di sekolah-sekolah lain belum ada ya. Jadi kita yang mengadakan dulu. Dulu waktu kamu kelas 2 mungkin ada juga ya dengan Bapak dulu ya. Hafalan undang-undang dasar dulu kan? Pembukaan. Ya, waktu kelas 2, kelas 1 ada dulu enggak? Ada sepertinya Pak. Ya. Jadi sekarang Ada, karena kita Halim. ya, ntar ya karena mungkin ada yang masuk kayaknya. Ada yang masuk. Pak, data saya mau habis di sini Pak. Hah? Tolong jangan lama-lama Pak. Gimana? Gimana? Enggak Pak, enggak. Bapak teruskan ya. Ya teruskan Pak, silakan Pak. Oke. Kita lihat dulu pengertiannya 4 pilar kebangsaan Indonesia. Jadi 4 pilar kebangsaan juga disebut sebagai Sokoguru, yang artinya adalah tiang penyangga yang bersifat kokoh. Hal ini dimaksudkan agar seluruh rakyat Indonesia dapat merasa aman, nyaman, tentram, sejahtera, dan juga terhindar dari segala macam gangguan atau bencana yang dapat menimpa. Itu artinya ya. Terus lanjut, keempat pilar tersebut adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin dari kelas 10, 11, 12 kamu kan sudah belajar ya. Nah, pilar kebangsaan tersebut harus kokoh karena berfungsi sebagai penangkal gangguan dan ancaman yang mengintai baik dari segi internal ataupun eksternal. Lalu pilar kebangsaan tersebut juga dapat diartikan sebagai belief system, yang artinya bisa menjamin terciptanya ketertiban, kenyamanan, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Belief system sendiri merupakan sistem keyakinan yang dipercayai oleh suatu negara. Ada yang mau masuk? Oke, kita lanjutkan dulu. Kasih masuk aja Pak. Apa Pak? Kemudian sistem ini juga biasa disebut sebagai filosofi Grundslag atau filosofi. Jadi filosofi itu kan keyakinan kita, kebenaran kita akan Pancasila ya. Lanjut, 4 pilar kebangsaan itu yang pertama adalah Pancasila. Pilar kebangsaan yang pertama sebagai penyokong kekokohan negara dan bangsa Indonesia adalah Pancasila. Penempatan Pancasila pada posisi pertama tidak lain karena kandungan 5 sila yang merupakan bentuk sistem kepercayaan atau belief system Indonesia. Itu yang pertama ya. Terus Pancasila juga sebagai dasar negara memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Di 5 sila itu kita sudah hafal ya. Yang pertama, coba Halim, apa isinya? Apa bunyinya?
Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua Zaki. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga Tri Utami. Persatuan Indonesia. Yang keempat Dina. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Pak. Oke, yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut, pilar yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini adalah penopang kekokohan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 45 ini adalah konstitusi tertulis yang menjadi landasan hukum negara Indonesia. Terus UUD 45 ini mengatur tentang berbagai aspek kehidupan negara, hak dan kewajiban warga negara. Kita sudah bahas dulu ya. Terus struktur pemerintahan tadi sudah kita bahas juga mengenai capres dan cawapres ya. Kekuasaan negara, perlindungan hak asasi manusia. Kemudian sebagai pilar kebangsaan, UUD 45 harus dihormati, diterapkan oleh seluruh elemen masyarakat. UUD 45 juga menjadi landasan dalam menjalankan sistem negara demokrasi di Indonesia. Kemudian pilar yang ketiga adalah NKRI. Jadi NKRI ini pilar berkaitan erat dengan bentuk negara kita yang penting bagi setiap negara di dunia. NKRI menggarisbawahi pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. NKRI menegaskan bahwa Indonesia adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pilar NKRI juga menekankan pentingnya menjaga keutuhan wilayah Indonesia, menghormati keberagaman budaya, suku bangsa, serta menjunjung tinggi semangat persatuan dan kesatuan. Kemudian pilar keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Ini berfungsi sebagai penopang kekokohan bangsa dan negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika apa artinya, Alim? Berbeda-beda tetap satu, Pak. Ya, walaupun berbeda-beda tetap satu. Jadi ada keberagaman budaya, suku, agama, bahasa. Kemudian penerapan empat pilar ini melalui pendidikan. Ini contohnya salah satunya ya. Memasukkan nilai-nilai Pancasila dan pembelajaran mengenai sejarah Undang-Undang Dasar 1945 ke dalam kurikulum sekolah untuk membentuk karakter bangsa sejak dini dan mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang mempromosikan persatuan, toleransi, dan kebinekaan. Nah, ini salah satunya ya. Terus di masyarakat menggalakkan kampanye kesadaran kebangsaan dan menciptakan atmosfer yang mendukung persatuan terutama dalam situasi multikultural. Kemudian melaksanakan kegiatan budaya yang menonjolkan keberagaman dan keunikan budaya setiap daerah. Jadi di masyarakat kita kampanyekan itu. Lalu yang ketiga di pemerintahan, menyusun kebijakan publik yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 45 serta mengedepankan prinsip keadilan sosial. Menyelenggarakan pemilu dengan prinsip demokrasi sebagai wujud dari pilar kerakyatan. Nanti kita pemilu tanggal 14 Februari ya. Terus yang terakhir hukum dan keadilan. Ini menerapkan hukum yang adil dan sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila untuk mencapai keadilan serta meningkatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, Bapak kira sudah habis ya? Nah, berarti kan cuma sebentar ya. Ya udah, Pak. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Zaki mau tanya itu, Pak. Kan kalau bertanya silakan diangkat tanya. Itu ada gambar tangan mungkin dekat HP kamu. Kalau kamu Zaki. Gak ada.
Oke, kalau ndak ada coba dibuka kameranya, kita mau foto dulu. Oke, Bisa Pak. buka kameranya, Bapak mau memoto kamu dulu semuanya. Malah terbalik. Tri Utami bisa dibuka kameranya. Tri Utami bisa dibuka, Tami. Hei. Sebentar ya, Bapak ambil fotonya dulu. Siapa yang bisa moto? Screenshot ya Bapak. Halim, on kamera ya. Kalian harus on kamera ya. Tunggu dulu. Udah. Zaki on kamera. Siapa? Halim bisa, Pak. Halim Pak. Pak, ngelek Pak. Saya mau habis Sama Pak. Pak, jadi kan saya nge-lag juga Pak. Oke, fotonya Saya pakai coba wifi cos, Pak, seperti jangan ini, nge-lag, Pak. seperti ini. Tangan kanan lah, kalau Bapak tangan kiri, karena Bapak mau motonya. Gini Pak. Tangan kanan ya, Halim. Zaki, tangan kanan. Gini Pak. Jadi Pak, Ya, 1, 2, 3, udah. Ntar ya. kabut. Oke. Jadi Bapak mengucapkan terima kasih kamu sudah hadir dalam kegiatan ekstrakurikuler ini, walaupun hanya 10 ada 15 menit ya tadi ya. Nggak ada Pak, sekitar 14-13 menit. Ya, kan Bapak kata Halim tadi. dihitung dong. Kalau ada diskusi kata Bapak tadi kan 15 menit. Kalau nggak ada diskusi berarti kan 10 menit gitu kan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin Bapak cukupkan. Bapak sebagai Ya, Pak. penyelenggara, salah dan janggal mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah boleh keluar ya. Oke, Pak. Dadah, Pak.